Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, kembali lagi di channel Asari Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke rumah kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Valencia, dan lebih tepatnya kita bakal dijamu nih oleh Valencia di tanggal 17 November. Jadi udah memasuki pertengahan juga di bulan 11 ya. Dan ini ada berita buruk sepertinya. Player yang cedera, pemain yang cedera ya. Ini karena kayaknya sih karena kalau bukan training itu bakal cedera di pertandingan negara, karena kalian tahu di 2023 ini ada beberapa pertandingan negara juga yang mengharuskan pemain-pemain kita membela timnas mereka masing-masing. Ya oke. Jadi seperti yang kalian lihat ya, untuk di La Liga sendiri, standingnya sendiri ini Madrid masih tetap memimpin walaupun masih tetap sebenarnya sama poin dengan Atletico de Madrid, 36 poin. Dan di posisi kedua ada Sevilla, di posisi ketiga ada Sevilla, posisi keempat FC Barcelona. Dan ya di sini memang sih saya sedikit terkejut melihat awal yang buruk bagi Barcelona. Di awal musim kelima ini dia nggak pernah sampai detik ini nggak pernah di posisi pertama dari awal musim kelima kita. Oke, dan biasanya kan Barcelona nggak pernah kalah gitu loh. Jadi Barcelona biasanya kalah lawan Atletico ataupun Madrid doang. Kalau tim-tim lain itu biasanya nggak pernah ngalahin Barcelona. Tapi ini cukup buruk ya Barcelona di musim kelima. Dan kita lihat dulu untuk pemain yang cedera ini siapa nih. Rafael Varane 4 bulan. Oh my god, Rafael Varane cedera 4 bulan. Oke. Ini cukup lama, bisa dibilang bulan 11 kan sekarang, kemudian 12, 13, waduh 13 lagi. 12, 1, 2, 3, yang artinya kayaknya sampai bulan Maret dia. Bulan Maret 2024 cederanya. Dan itu artinya kemungkinan kita bakal membeli center back, salah satu center back lagi untuk menggantikan Rafael Varane. Dan di sini kemungkinan yang bakal menjadi selama Varane cedera ini yang bakal menjadi partner dari De Ligt yaitu Eder Militao. Nggak ada lagi. Oke. Dan dengan sangat terpaksa kita harus mengandalkan di posisi center back Bruno Winter, walaupun posisi murninya dia right back, tapi dia bisa juga sebagai center back. Jadi ya, berita yang kurang bagus ya, Rafael Varane cedera menjelang pertengahan musim ini, paruh musim selesai. Oke, Lautaro Martinez, semoga sih dia bisa main hari ini. Kita lihat aja ntar. Tapi kayaknya Luka Jovic sih yang bakal main, karena pastinya full nih stamina mereka, karena jarak antara pertandingan sebelumnya dengan pertandingan kali ini itu cukup jauh. Jadi kemungkinan bakal Luka Jovic dan Kylian Mbappe lagi. Oke, saya jawab ini aja. Kemudian ini jadi suatu tantangan tersendiri juga, karena mau nggak mau kita harus memainkan pemain muda nih. Satu pemain muda di center back. Untung aja udah mau masuk ini ya, transfer window bulan Januari, itu kalau nggak waduh berisiko juga. Oke, jadi di sini nah ini dia pertandingan ini ya, kayaknya Prancis itu kan Varane kan, kemungkinan pertandingan negara tuh dia mendapatkan cedera. Kita bakal dijamu Valencia, jadi saya pakai baju away-nya Madrid. Dan ya udah terganti otomatis ya, Eder Militao yang menggantikan Rafael Varane yang cedera 4 bulan. Jadi di sini saya bakal tetap mainkan Donnarumma, Alexander Arnold juga bakal main, Vinicius, dan ya bener, Lautaro nggak bisa tuh karena dia habis bermain
di timnasnya, jadi cukup kelelahan dia. Dan kita percayakan aja untuk ini, bentar, Reguilon kita ganti aja dengan Lisandro Martinez. Dan itu aja mungkin ya untuk line up-nya. Kita langsung gas aja, let's go. Oke, dan ini dia. Ini tampaknya ada pemain baru Valencia nih yang dia datangkan dari Inter, itu Henry tuh. Saya ingat banget di beberapa musim sebelumnya itu di UCL kita kan lawan Inter selalu ada Henry. Ya kan? Bahkan udah pernah mencetak gol ke gawang Madrid. Dan kali ini dia ada di Valencia. Wow, pembelian yang cukup menarik Valencia. Dan ini dia matchday ke-13 kita, Estadio Mestalla. Sekarang kita masuk di kandangnya Valencia. Ini dia sang kiper terbaru Madrid. Kita bersiap-siap, semoga tren positif win streak masih terus berlanjut nih. Come on Madrid. Kita mulai kick off babak pertama antara Valencia versus Real Madrid. Halo Madrid. George Sainz. Oke, Luka Jovic langsung aja mencoba. Dapat Luka Jovic kasih ke Kylian Mbappe. Robot kesalahan tadi pemain Valencia dan Mbappe langsung, oh my god, gagal berbuah gol. Serangan pertama Real Madrid memanfaatkan kesalahan dari pemain Valencia, namun belum bisa menjebol gawang dari Valencia ya, karena masih off target tendangannya. Saya nggak nyangka tadi itu off target. Clesen, Delik, Kai Havertz, Sika Rodri, aduh, Rebic, Zagaria, Eder Militao, Oliveira, Mandragora, Haller, Vinicius Junior, Kai Havertz, Rodri, Mbappe, Kylian Mbappe, balik ke belakang dulu Alexander Arnold, Rodri, Kai Havertz. Aduh, Kai Havertz, no. Nah, good. Astaga. Delik, nice. Aduh. Nah, Luka Jovic. Aduh, Luka Jovic. Rodrigo. Rodri. Overplacing dan masih bisa diblok oleh pemain Valencia. Achraf Hakimi sekarang. Oh shit, berbahaya sekali itu Bung. Nah, Rodri di shooting, Rodri. Oh, kena tiang dong. Malah itu kalian dengar tadi kan, keras banget bunyinya. Waduh, Rebic lolos lagi. No. Achraf Hakimi kemana body? Hakimi dan oh my god, tiang juga. Astaga. Henry, Haller, dan Delik. Oh, tiang lagi. Gila serangannya Valencia. Berbahaya sekali. Ya, diblok ya sama Delik. Kalau enggak tadi bisa gol. Good defense Delik. Berbahaya banget. Ini salah satu tim yang kuat sih di La Liga, jadi harap berhati-hati Madrid. Apalagi ini di markasnya Valencia. Soler sekarang. Rebic,
No, kayak Havertz, good job. Langsung kasih aja counter attack sekarang Vinicius Junior. Conan, Mandragora, Haller, Henry. Waduh, kita ditekan sekarang sama Haller. Aduh, Donnarumma, good save. Berbahaya sekali, boy. Wah. Corner kick untuk Valencia. Ada Donnarumma, ditinju aja ke depan. Ada Henry di sana. Henry. Waduh. Soler. Vinicius Junior bayang-bayangi. Delik. Nah, kayak Havertz. Kasih aja ke Vinicius, come on. Vinicius, ayo dong Vinicius, bisa dong lari itu. Vinicius dan astaga, wasit. Wah, bukan sebuah pelanggaran ternyata. Good. Kylian Mbappe. Nah, Vinicius Junior, Vinicius, come on, Vinicius, yes, kerjasama yang cukup baik antara pemain-pemain Madrid. Dan dieksekusi dengan sempurna oleh Vinicius Junior. Itu saya sedikit ragu tadi ya untuk kasih ke Vinicius karena itu kayaknya kelihatan offside tadi. Ternyata enggak. Dari jauh tadi kayaknya kayak kelihatan offside gitu. Ternyata wah, mantap banget. 1-0 dari Real Madrid. Good. Vinicius. 5 gol di La Liga sekarang, pemain muda Real Madrid ini yang sangat potensialnya luar biasa banget. Pemain muda berbakat. Haller, Zagaria, Mandragora. Dan out bolanya. Offside ya. Offside sih. Akhirnya Madrid mencetak 1 gol. Alexander Arnold, Kai Havertz, Kylian Mbappe. Aduh, Luka Jovic, Zagaria, Henry. Wah, berbahaya Rebic. Blessing dan oh my god, no, astaga, kena tiang tadi, tapi Henry masih bisa dong dia. Gokil. Aduh, gila, itu padahal udah mau out tadi bolanya. Astaga, masih. Wah, skillnya mantap jiwa sih. Aduh, udah 10 gol di La Liga ternyata dia. Wah, cukup produktif ya dia. Gila, jadi winger andalan Valencia nih. Kayak Havertz, Alexander Arnold. Udah menit 42 guys. Oke. Kylian Mbappe, Luka Jovic, Vinicius. Ayo dong, Vinicius Junior, bisakah Vinicius mencetak gol lagi juga? Rodri di shooting. Oh my god, belum. Masih bisa ditepis. Corner kick, Rodrigo, ada kayak Havertz di sana mencoba menjudul bola dan Vinicius Junior, Vinicius Junior, sayang banget. Udah menit 47, 48 sekarang harusnya selesai itu. Dan itu dia halftime whistle dan skor sementara imbang 1-1.
Wah, gila Valencia. Oke, kita lihat ya. Mereka punya 8 shot, banyak banget. Kita cuma punya 6. Dari segi possession imbang ya. 50-50. Oke, oke, oke. Fokus, fokus, fokus. Jangan sampai win streak kita terpatahkan di sini. Kylian Mbappe, Kai Havertz, Alexander Arnold, Eder Militao, De Ligt. Oke, kita coba lagi dari sisi kiri. Vinicius Junior sekarang. Vinicius. Masih Vinicius dong. Masih Vinicius. Kasih ke Hakimi. Balik ke belakang dulu, ada Rodri di sana. Rodri. Kai Havertz. Oke. Rodrigo. Akraf Hakimi. Wah. Sagaria. Aduh. Mandragora. Rebic. Arnold. Aduh, Arnold, come on. Wah, pelanggaran ya? Siapa yang melanggar? Astaga. Masa iya Madrid yang melanggar tadi? Aduh. Gawat banget ini. Donnarumma, oh, tendangan yang menakutkan banget dari Soler. Wah, untung aja masih melebar dikit ya. Aduh. Oke, come on. Ada Militao, Arnold, Rodri, Akraf Hakimi. Kasih lari aja Vinicius sisi kiri, come on. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Yes, Vinicius. Brace dong dia hari ini, mantap sekali. Makin tajam aja Vinicius Junior. Good job, 2-1 sekarang Madrid unggul. Dan gila tendangannya keras banget. Luar biasa Vinicius. Enam gol di La Liga. Mantap jiwa. Oke. Ayo, kita hanya fokus bertahan nih. Kalau bisa sih nambah gol ya, cuman ya semoga aja dengan gol kedua ini nggak ada kebobolan lagi kita. Nah, Hakimi good job. Nice, Vinicius lagi-lagi, come on, ayo dong. Cepat sekali Vinicius Junior cepat banget. Kasih ke tengah, di sana Kylian Mbappe mencoba, tapi ada dua pemain dari Valencia. Tentunya nggak bakal mudah. Mbappe, kayak Kylian Mbappe sekarang. Kylian Mbappe, Rodri, Alexander Arnold, Rodri. Wah, Rodri, astaga. Melamun Rodri. Rebic. Soler. Mandragora. Zagaria. Oh, Oliveira. Dan offside ternyata. Kita ganti pemain dulu ya. Offside, boy. Outkan kayak Havertz dulu, masukin Donny van de Beek.
Kemudian Rodri mungkin kita ganti aja dengan Lisandro Martinez nih. Biar defensive mid kita masih tetap oke. Itu aja mungkin dulu. Oke, kayak Havertz dulu out. Alexander Arnold, Lisandro Martinez, Arnold, dari Militao, Van de Beek, Lisandro Martinez sekarang. Lisandro Martinez. Nah, Vinicius, ada Luka Jovic tadi. Nah, kenapa tuh? Kylian Mbappe, Vinicius. Oh my god, maksudnya tadi mau kasih ke Vinicius, tapi dipotong aja oleh pemain dari Valencia. Ayo dong Van de Beek. Aduh. Hakimi, good. Kylian Mbappe. Astaga, sayang sekali. Mandragora. Rebic. Waduh. Wah. Conan. Rebic. Aduh. Offside dong. Yes. Offside. Ya, kita bakal ganti juga pemain terakhir ya. Saya bakal ganti. Jangan penyerang ya. Mungkin right back aja tuh, Arnold. Udah cukup kelelahan banget. Kita fokus pemain bertahan aja, kita ganti ya. Trent Alexander-Arnold digantikan oleh Odriozola. Oke, Hakimi. Lisandro Martinez. Achraf Hakimi. Luka Jovic. Aduh, gila cepat banget si Conan. Oke, Lisandro Martinez dapat Odriozola dong. Aduh, sayang banget. Wah, wih bagus banget umpan Zakaria. Dan Mitrovic, pemain baru masuk nih, Mitrovic. Ada Achraf Hakimi di sana mencoba membayang-bayang, tapi oke, Hakimi tackle. Nice. Good job Achraf Hakimi. Ya, Haller lagi diganti. Ini Valencia bakal fokus ke lini depan mereka nih. Penyerang mereka diganti semua. Oke. Ayo dong. Donnarumma, good. Oke, Odriozola, nice. Come on. Nah. Rodrigo. Good, Rodrigo. Donny van de Beek tuh. Donny van de Beek. Oh my god, belum gol. What? Lisandro Martinez dan astaga. Eder Militao. Aduh. Habis it. Tolong Lasit. Oke, dan itu dia full time whistle. Good. 2-1 tipis banget sih. Tapi at least kita masih bisa mempertahankan keunggulan kita melawan tim sekelas Valencia. Nice. Ya agak berat ini laga hari ini ya. Dan Vinicius untung aja tampil luar biasa. Kalau enggak sih. Wah, ini Mbappe, Kai Havertz sama Luka Jovic, 3 pemain top skor kita nggak mencetak gol sama sekali. Bahkan jarang banget kita, kayak Luka Jovic itu jarang banget kita lihat melakukan shooting ya. Bahkan kayaknya nggak ada tuh. Oke, kita lihat dulu ya untuk nah, kita punya sama shot dengan Valencia, sama-sama 10, tapi dari segi on target mereka unggul 1 ya. Dari posisi ini kita unggul. Untung banget, bagus banget ya. Ya, rating tertinggi pastinya Vinicius Junior 9,4, luar biasa. Mbappe tuh kalian bisa lihat rendah banget 7,2 doang. Nggak biasanya kayak gitu ya. Donny van de Beek 6,6, kayak Havertz 7. Oke.
Ya, kita hadiri dulu untuk post match interviewnya. Dan dengan kemenangan hari ini tentunya menambah lagi rekor kita tak terkalahkan sama sekali di 12 pertandingan. Good. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Oke, Lautaro Martinez. Saya jawabin aja. Ya, congratulations, winning streak masih terus terjadi. Saya jawab itu biar moralnya makin naik, makin happy dia. Ya, impressive performance. Gracias de nuevo por su tiempo y sus respuestas. Oke, gracias. Dan ini dia layoutnya udah berubah lagi dan kita bakal berhadapan dengan Fenerbahce di tanggal 21 November. Oke, jadi kita cek dulu untuk ini ada pesan dari Luka Jovic. Aduh, kenapa lagi dia itu? Kita lihat lagi untuk match, bukan match sih, standing di La Liga. Ini dia kita, bukan, kirain udah unggul di Atletico. Cuman Atletico ini belum main di pertandingan ke-13-nya, jadi makanya poinnya selisih dengan Madrid, selisih 3 poin. Tapi kalau udah main ntar itu kemungkinan besar bakal sama aja sih, karena Atletico kemungkinan besar bakal menang juga. Oke, dan Valencia ini gagal ya. Kalau kita kalah tadi dia bisa nyalip Barcelona tuh. Dia bisa nyalip Barcelona di posisi keempat, tapi kalau Barcelona menang lagi sama aja sih, nggak ada perubahan. Oke, dan bentar, top score di UCL ini Dembele. Oke, kita cek dulu berita hari ini sebelum kita tutup episode kali ini. Aduh, Luka Jovic jadi kurang happy, padahal udah sering banget kita mainkan. Kalau Lautaro Martinez yang kurang happy masih wajar sih, karena cukup jarang ya kita mainkan dia. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Dan next episode seperti yang saya bilang tadi, kita bakal berhadapan dengan Fenerbahce di fase grup Liga Champions untuk match kelima. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.